Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara Tonight Show, izinkan kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami segenap keluarga besar Tonight Show turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Rina Gunawan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amin. Dan juga semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan tentunya. Karina tuh WO gue waktu sama Caca. Oh, di organisasi gue ya. Jangan terkenal WO yang besar kan. Kenal baik banget sama dia, orangnya baik banget. Ini kita shock banget sih dapat beritanya, baru banget dengar. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah tenang di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Baiklah, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman di rumah. Ya, kembali lagi apa yang disaksikan di layar kaca. Sama persis. Sama apa yang terjadi di studio pada malam hari ini? Karena kita Selalu terapkan protokol kesehatan. Tadi emak gue sama mertua gue vaksin. vaksin Oh ya? iya. Iya, Tadi bokap lu katanya kakak ini ya ngantri berapa kak? ngantri. Gue dapat nomor 142. Ganti Pas, Pak. udah nomor berapa sekarang? Baru 50. Gak Waduh. dapat jalur seleb Pak. Oh, nggak ada. Jalur VIP nggak ada. Ada jalur VIP ya. Nggak ada sama sekali. Oh, sama ya. Gempi ya? Rambut. Papa ding gitu. Mak gue juga tadi vaksin mak gue. Udah. Cuman bapak gue nggak bisa tadi. Di tes kesehatannya darah tinggi. Tensinya ya, karena Tensinya beberapa tinggi. di sana juga bapak-bapak saya tensinya tinggi dia dipulang. Emang nggak boleh kan? Iya, tapi itu batas maksudnya di atas 60 tahun Di atas ya, Kak? 60 kasus. Tadi malah ada yang ngotot. Di bawah 50, di bawah 60 dia minta divaksin. Nggak bisa Nggak dong. bisa. Itu lu kali. Baru aja mau ngomong. Kamu berasa kan Iya lansia dong. ya? Kan gue udah 64, boleh dong. Guys, Guys, silakan Vincent. di zaman pandemi ini. Kenapa sih kalau kakak yang ngomong juga Nggak gak bisa. apa-apa? Karena ini ada ininya, bagiannya. Tonight lapar. Nih, di zaman pandemi ini kan banyak sekali skill-skill bermunculan. Iya, iya, Kayak benar. Enzi nih, yang tiba-tiba bisa manjat gedung pencakar langit. Itu juga skill Biasanya loh. aku juga berdua sama Kak Seto ya. Oh, parkour. parkour. Iya, Masak dia. Bisa masak nih sekarang. Iya. Gara-gara jadi pandemi aku jadi bisa masak yang Iya. maksudnya aku nggak tahu ya itu bisa menjadikan hasil sesuatu gitu. Dari loh. bisnis. Jadi bisnis juga kan Lako. Makanya lumayan banget jadi bisnis. Makanya zaman sekarang tuh kita emang butuh skill tambahan Kak. Ya namanya skill kan ya, emang banyak manfaatnya. Betul. Iya nggak sih? Kayak gue nih ya, skill gue kan banyak. Ya kan? Jadi gue orang yang bermanfaat. Ya kan? Desta pasti bisa. Desta pasti bisa. Desa banyak skill. Udah. Nggak usah. Desta pasti cito. Desta Despacito. Udah nggak usah. Nggak bisa nih kena musik dikit nih. Susah dia mah sombong, dia mentang-mentang banyak skill ya lah, nggak apa-apa lah. tapi Tapi nggak apa-apa. emang ada juga yang tahu skill yang unik sampai bikin orang-orang pada heran. Nah, Iya banyak yang skill-skill yang unik dan aneh-aneh tuh banyak juga. Nih, kita akan kasih tahu kalian skill-skill unik yang mungkin tidak semua orang bisa menekuni skill ini. bisa. Bisa. Kadang malah aneh menurut gue Oke, ini yang skillnya. pertama ini cukup aneh ya. Ini ada estafet menyekop pasir. Nah, ngapain gitu loh. Jadi kan ini pekerja bangunan memiliki caranya sendiri untuk bekerja Ya. kan. Tapi bahkan bisa dengan cara yang kreatif. Jadi salah satunya dengan teknik gotong royong. Nih kita Aduh. bisa lihat tuh bareng-bareng. Iya. Wah, ini Estafet. skill. Ini jago loh, ini jago skill. banget. Gue sering banget yang ngeliat-liat video-video kayak gini nih. Wah, Jago banget. dilempar ke atas, lempar lagi. Oh, dilempar ke atas, Lihat ditangkap lagi, gitu. lihat lagi Coba videonya. sekali lagi. Keren lo itu. Keren. Karena ada juga yang waktu itu yang Tuh, apa lempar. Dia nyendok, lempar lagi ke atas. Satu. yang nyemen juga ada video-video kayak gini nih. Tuh. Jago banget. Tuh, gitu. Tapi jadi kerjanya jadi lebih cepat harusnya ya. Kalau Itu ada itu kompak. seperti azas yang dimiliki Indonesia itu. Gotong royong. Itu kan kita kan Benar. itu budaya kita tuh gotong Ini royong. juga adalah kerajinan dari tusuk konde ya. Nih, Tusuk gigi. tusuk gigi, sorry. Scott Weaver, seorang pengrajin yang berasal dari San Francisco, Konder. membuat karya seni menggunakan tusuk Ya gigi. ampun keren banget. Satu karyanya adalah miniatur kotak setinggi 3 meter. Tapi ini yang lagi diliatin bukan miniatur kota, ya ini kayak Ini lebih kapal ke kapal laut, laut. ya. Iya. Oh ini dia juga bikin Topi. ini. Nih. Topi, Topi, topi. topi. Udah Ini beli? biasanya mereka ini, ngebutuhin ini bagus ya. 100 lebih 100.000 kayaknya. 100.000 lebih tusuk gigi untuk menyelesaikan karyanya. Dan
Uniknya dia itu cuma menggunakan lem dan pemotong kuku untuk membangun miniatur tersebut. Dan butuh lemnya berapa katanya lama dari ya? nasi ya kalau nggak salah. Enggak dong. Dan ini tusuk giginya yang sudah dipakai, jadi ada yang cabenya, Nggak dong. ada Enggak yang... dong, ih, jorok banget. Tapi ini ada lagi yang aneh nih, skill membuat wajah terlihat jelek. Hah? Hah? Gimana tuh? Ada sebuah kontes di Inggris yang pesertanya harus memiliki skill khusus yaitu mampu membuat wajah terjelek di dunia. Jadi skill ini katanya Ini sangat ganteng. susah dilakukan karena beberapa orang Ya ampun. totalitas melakukannya sampai wajahnya kelipet-lipet kayak gitu sampai bisa bikin mukanya kayak ketutup tanpa bernafas. Ih, Kok bisa ya? pokoknya mereka yang bisa membuat wajahnya paling jelek itu akan menang. Tapi kan ini nggak, menurut aku ini nggak ini dong. Ada orang menurut orang dia jelek, menurut aku ini nggak belum jelek-jelek. Iya, masih ganteng ya, Ji. Biasa aja, masih Ah. bagus. Enggak, mungkin lucu kali ya, bikin Iya, muka jadi lucu gitu. Iya, jadi Muka jadi lucu unik. lah. Nah, gimana kalau skill menumpuk kartu? Hah? Gampang numpuk kartu mah. Nggak sembarangan. Ini namanya Brian Berg ya. Berasal dari Meksiko ya. Meksiko. Dia berhasil memecahkan rekor dunia karena mampu menumpuk kartu setinggi 7,9 meter. Wow, dan menumpuknya di luar ruangan. Mampu menumpuk hutang. Dia menghabiskan 4.000 dek kartu sehingga bisa berdiri dengan kuat. Dia bahkan sampai membuat tenda Oh jago. supaya kartunya tertumpuk dengan sempurna. Kalau udah kayak gini hujan, kacau ya. Jangan kan hujan angin aja. Hujan dan angin lebih bahaya, bro. Iya. Berarti berarti gak ada hujan dan angin sih intinya sih. Ah, Jago. Ya skill Keren kayak ya. gitu ya. Ada aja ya. iya nih. Ada Ada deh. Kalau aja tambah-tambah nih. skill di masa pandemi terus ada Iya, iya. sertifikatnya kan biar nambah Ada ilmu loh juga skill-skill kan. unik gini yang bikin orang heran, ada aja ya. Tapi aku pengen tahu deh, maksudnya kakak selama pandemi kemarin nih, apalagi yang 3 bulan kita di rumah aja, itu ada sesuatu yang kakak coba yang nggak pernah kakak coba nggak? Misalkan Kak Vincent main suling, waktu itu lu beneran nyobain main suling apa emang lu udah bisa? Oh, enggak. Kayak aku minjem gitar kakak loh, belajar Iya, main gitar. nggak Gagal. jadi. Gagal. Oh, Akhirnya aku nyoba masak, baru Gatel, berhasil. tenggorokan. Iya, baru tadi. Kelihatan kamera lo ngapain lo jelasin? Ntar lagi pas kamera nggak ke gue, gue garuk-garuk. Ada nggak Kak Desta Kak Hesti? Ada gue yang Gua pernah belajar. gue coba tuh adalah gue akhirnya beli barang yang nggak mahal. Itu baru gue coba Ah akhir-akhir. males banget. Ah, Yang bermanfaat dong. skill-skill Aja yang ada nih. Ada aja. Skill unik yang memang bikin orang heran. Abis ini kita ngobrolin skill-skill yang bermanfaat. Itu udah dibahas. Iya, Kita tadi kan kita nggak sesuai ngobrol. prompter aja. Iya, biar dipanjangin Ada dikit kayak tadinya gitu. begitu. Baru kompor. Biar luas, biar luas. Makanya tadi gua bilang Ulang. yang bermanfaat dong Desta. Ulang. Habis ini gitu. Kok karakter Angie gue ambil ya? Kok jadi aku yang lebih Udah lah, pokoknya abis ini kita balik lagi dengan skill-skill yang bermanfaat. Tetap di Tonight Show. Kembali lagi di Tonight Show. Desta. Iya, Vincent. Kayak yang tadi dibilang di sebelumnya ya. Ya. Di zaman sekarang skill tambahan itu penting untuk meningkatkan keterampilan. Setuju nggak? Ya setuju banget lah. Cuma nih di umur kita sekarang ini kan buat nambah skill tuh kadang terbatas waktu ya bro ya. Iya betul. Ya karena Kerjaan. kerjaan. Karena ngurus anak juga. Betul ya. Nih, makanya kita butuh skill academy, online learning platform yang bisa dipelajari dimanapun dan Yes. kapanpun, Desta. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Oh iya lebih praktis jadinya ya. Iya. Mending nih kita tanya-tanya langsung aja yuk sama manajer skill academy dan juga penggunanya. Iya dong, ini kita panggilkan Mbak Preti dan Septian Septian Hadi. Waduh, silakan duduk Mbak Silakan, Mbak Preti. Preti. Wah, Mas Mungkin bisa dilihat dulu wajah-wajahnya nih ya. Iya dong. Coba dibuka dulu sedikit Mbak Preti dulu, Mbak Preti Mbak dulu. Preti dulu, Mbak ya. Preti dulu. Apa Ini ya? kita lihat nih Oke. manajernya skill academy. Wah, manisnya. Manisnya. Preti banget ya. Benar-benar Preti. Kalau Mas Septian apa nggak usah nih, Wah, Mas? buka Oh, dong. iya, iya. Buka iya. Mas buka. Septian. Ai. Mbak Preti, langsung aja deh. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya apa sih skill academy itu dan ada apa aja di sana? Iya. Iya, jadi Skill Academy itu pelatihan online gitu yang emang di situ banyak juga kelas-kelas yang untuk pengembangan diri dan Iya. ini diciptakan oleh Ruang Guru gitu. Jadi emang platform pelatihan yang emang udah terkenal nomor 1 di Indonesia. Oke, ini salah satu inovasi dari Ruang Guru juga berarti Betul, ya? betul. Oke. Ini kelasnya juga bisa diakses di lewat mana, Mbak?
Jadi kelasnya itu juga udah ratusan sekarang dan sekarang itu kayak udah tersedia di mana-mana. Kalau di Skill Academy sendiri itu ada di aplikasi, jadi ada di Google Play Store. Terus ada juga di website dan kita juga tersedia di semua mitra platform prakerja gitu. Jadi bisa dibeli dengan pembayaran prakerja juga. Dan ada sertifikatnya ya, Mbak? Ada, jadi ada 2 sertifikat. Ada sertifikat completion sama sertifikat excellence. Bedanya apa? Kalau completions itu kalau misalnya udah selesai belajar itu nanti dapat sertifikat penyelesaian. Kalau kalau excellence itu nanti kalau udah selesai lulus ujian nanti dikasih sertifikat kelulusan. Oh, menarik ya. Nah, kalau pilihan kelasnya tuh ada apa aja Mbak kelas-kelasnya, Mbak? Banyak banget pilihan kelasnya tuh bermacam-macam. Ada ratusan dan itu tuh kita udah kurasi juga semuanya diproduksi sendiri. Ada kelas-kelas kayak bisnis, kelas-kelas entrepreneur, pengembangan diri, terus pemasaran, teknologi software gitu. Kayak misalnya untuk mau persiapan kerja, bikin CV itu juga bahkan ada juga kayak kelas-kelas makeup artist gitu. Itu juga ada. Gitu. Benar-benar skill-skill yang dibutuhin di industri pekerjaan saat ini ya Mbak ya? Betul, betul. Jadi emang udah banyak banget, beragam banget. Kalau boleh tahu pengajar di Skill Academy itu siapa aja, Mbak? Jadi kita juga bekerja sama dengan pengajar-pengajar yang emang udah kredibel di bidangnya. Kayak misalnya kita kelas untuk artificial intelligence atau kelas untuk kayak berjualan gitu. Nah kita juga kerjasama sama coach bisnis, mentor bisnis dan itu emang udah bertahun-tahun. Kayak ada juga kelas makeup artist yang ngajar juga kayak Bubah Alfian, terus juga ada Ivan Gunawan, terus ada juga kayak Christian Sugiono ngajar kelas bisnis kayak gitu. Jadi Memang di banyak banget. expert di bidangnya ya? Betul, betul. Di industri juga udah banyak. Sorry, Mas mau ikut ngomong atau Ya enggak? belum ditanya kan, belum ditanya. Iya. Semakin mendengar penjelasannya, semakin kita pengen buat beli kelasnya Desta. Iya, betul. Ya lumayan kan daripada di rumah bengong doang, Iya. mending bisa upgrade skill sekalian di Skill Academy. Dapat sertifikat Dapat lagi. sertifikat. Nah, kalau mau beli perkiraan harga kelas dan cara bayarnya itu gimana, Mbak? Gampang banget. Jadi kalau misalnya untuk harga kelas itu juga semuanya terjangkau dan kalau misalnya memang ada bantuan juga sebenarnya. Jadi bisa pakai program prakerja yang bisa dibeli juga di kayak platform kayak Bukalapak kayak gitu-gitu juga sebenarnya juga gampang gitu. Jadi tinggal ikutin aja cara bayarnya. Platform-platform e-commerce ya. Sekarang juga Betul. Skill Academy juga lagi adain mega flash sale ya, Mbak? Up to 80% ya. Yes. 80% ya. Jadi buruan cek Skill Academy ya. Benar banget. Nah, Skill Academy udah punya banyak pilihan kelas nih ya. Harga terjangkau dan cara bayar juga gampang. Ya. Dan ngomong-ngomong, Skill Academy juga bisa bayar pakai kartu prakerja. Betul. Wah, Jadi pakai kartu prakerja bisa, pembayaran menggunakan saldo prakerja itu dan tinggal pilih mitra platform pembayaran Skill Academy. Iya, jadi nanti kalau di Skill Academy tinggal lihat kelas, cari kelas apa yang dimau, lihat kelas, terus nanti tinggal bayar dan di situ ada pilihan pembayaran menggunakan kartu prakerja dan bisa dilihat platform-platform mitra Skill Academy apa aja. Gitu. Oke. nah kebetulan nih. Nah, ini sekarang nih Mas. Ya. Ngobrol kita ya Mas ya. Ya. Kebetulan saya juga ada satu user Skill Academy, Mas Septian Dwi Cahyo ya. Bukan, Septian aja. Iya, Septian aja. Septian. Boleh ceritain Mas, gimana belajar di Skill Academy? Ya, awal pandemi itu kan saya profesinya cuma taksi online ya. Terus habis itu saya buka usaha kuliner, cuman karena belum punya skill di kuliner, baru asal-asalan lah. Iya. Akhirnya saya Sebelumnya coba, belum pernah berkecimpung di dunia kuliner? belum tahu. Wow. Terus saya ikut kartu prakerja kan, program kartu prakerja. Saya pilih platformnya di Skill Academy. Ternyata yang minat yang saya butuhkan tuh di Skill Academy banyak. Ada gitu. Terus ininya pengajarnya juga kredibel sih. Makanya saya pilih itu. Akhirnya bisa Ya. kulineran? Lumayan. Kuliner itu makan atau ngebuat? Saya ngebuat dari mulai produksi, pengiklanan semua segala. Oh makanya namanya Septian, Sep. Apa tuh? Bukan chef. Aduh, udah lah bro. Serius bisa nggak nih, serius banget ini. Oke. Waktu itu ngambil kelasnya apa aja Mas Sep? Saya ngambil 2 kelas. Yang pertama copywriting tentang blogger, Oh copywriting. sama satu lagi content marketing. Oke. Itu yang saya pilih. Copywriting untuk blogger. Blogger. Tapi manfaat apa yang dirasain setelah pakai Skill Skill Academy ini? Ya, jadi kalau untuk di blogger ya. Nggak, sorry mas, kakinya kok naik-naik gitu kenapa sih? Tadi? Ngintip komplain. Pakai dibahas udah biarin aja. Dari jauh nih saya. Iya. Maaf ya. Sangka lagi ngintip Oke, komplain. Nggak metik mobilnya ya, oke. Terus. Iya, terus mas. Ya, terus ini saya bikin channel YouTube. Ya. Lagi belajar buat channel Sama dong sama YouTube. kita. Tapi kan masih Ya merintis. sama lah. Sama kita Terus juga mas. Udah gitu saya konten marketing itu jualan saya yang tadi berhenti sebentar gitu Ya, ya. Itu kelihatan lebih profesional, kayak buat bannernya saya sendiri. Iya, iya. Terus
cara ngiklaninnya sekarang udah pakai flyer-flyer, brosur-brosur. Wah. Terus ada lagi, saya ditawarin sama teman saya kan buat jadi manajer marketing waktu itu kan. Ya mungkin kayak ngeliat dia, kok lu usahanya udah sebesar ini. Nggak besar, saya bilang, ya ini karena belajar di Skill Academy tadi. Cara komunikasinya yang didapatkan dari betul. Skill Academy. Dan beberapa klien. Jadi udah terbukti ya hasilnya setelah ikutin kelas di Skill Academy ini ya. Ya. Nah kan pemirsa Tonight Show juga mungkin banyak dari pengguna prakerja nih ya. Dan lagi pilih-pilih kelas. Kamu ada saran nggak buat para pengguna prakerja lainnya? Ya, kalau untuk saran saya, apalagi khususnya untuk pengguna prakerja ya, ini yang saya rasain sih dari Skill Academy itu pertama pilihannya banyak banget yang sesuai passion atau minat teman-teman semua. Terus selanjutnya dapat sertifikat nih, sertifikatnya kayak gini nih, kan lumayan bisa buat ngelamar kerja kan. Oh iya. Ini sertifikatnya. Nah ini 2 pelatihan yang saya ikutin ya. Oke, terus setelah itu webinarnya juga videonya tuh bisa kita putar berulang-ulang. Videonya. Jadi kalau misalnya kita selama sambil nyari-nyari kerja gitu kan. Nah itu sambil kita putar lagi videonya. Terus tadi pematerinya udah kredibel ya, udah di bidangnya udah kredibel. Terus dapat bimbingan intensif selama 3 bulan gratis. Wow. Bimbingan intensif selama 3 bulan kita dapat teman baru. Terus saya juga bisa dapat relasi baru untuk bisnis saya gitu. Wih, keren ya. Ya intinya pokoknya Skill Academy udah terpercaya lah ya. Iya. Mungkin mau ditambahin Mbak Preti silakan. Ya, jadi memang kita juga sering ngadain survei dan emang banyak banget yang bilang kalau misalnya udah berhasil nambah penghasilan, udah 90% orang tuh juga udah bilang menambah penghasilan, udah membantu untuk mencari pekerjaan baru gitu karena kelas-kelas yang tadi gitu. Jadi habis belajar sukses melamar kerja, terus habis itu pas diwawancara diaplikasikan apa yang udah dipelajari, habis itu sukses diterima kerja gitu. Jadi memang alhamdulillah memang banyak juga yang sudah merasakan impact-nya. Betul. Dia terutama di saat-saat seperti ini Mbak ya. Saat pandemi, mencoba skill baru, diasah skill itu menjadi sebuah peluang lagi buat kita. Betul. Iya, terus belum selesai. Maaf, saya udah terlalu bersemangat. So far udah berapa banyak Mbak yang ikutan? Nah itu udah banyak banget, jadi kita udah facilitate sekitar lebih dari 4 juta orang di Indonesia gitu. Dan itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Tonight Lovers tunggu apa lagi? Buruan kepoin websitenya ya. www.skillacademy.com. Atau download aplikasi Skill Academy di Play Store. Karena sekarang lagi ada mega flash sale hingga 80%. Kapan lagi? Oke, setelah ini Desta katanya mau curhat sama Hesti ya? Gue yang ngomong dong. Silakan. Setelah ini Desta katanya mau curhat sama Hesti. Curhat apa itu? Apa ya? Lu mau curhat apa sih? Nanti gue kasih tahu. Oke, nanti kita kembali lagi Mbak ya. Tetap di Tonight Mas Epil, ya. Show. Tonight Show, Tonight Lovers, ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu tentunya, apalagi kalau bukan Tonight Sketsa. Tonight Sketsa kembali hadir menyapa kalian semua Tonight Lovers. Malam hari ini Tonight Sketsa akan bercerita tentang karyawan yang baru saja mengalami hari yang sial. Bagaimana ya kelanjutannya? Langsung saja kita ke TKP. Ini dia. Kerja mulu kerjaannya. Kerja, nggak pernah mikirin aku. Kamu tuh nggak ada waktu buat aku, tahu nggak? Ya gimana kan kerjaan aku emang begitu. Kamu siapa sih? Siti Aminah. Iya maaf sayang. Sabar dong kan ini buat kamu juga. Ya kan? Nggak pernah kamu ngasih aku beliin apa-apa. Kerja mulu dimintain duit pelit. Alasan aja. Udah aku mau putus sama kamu. Ya sudah. Nggak mau dong ceritanya. Oh, iya. Jangan dong Ji. Jangan dong. Jangan kayak gitu dong. Enggak, pokoknya aku mau pergi. Jangan pergi. Lepasin aku enggak. Ji, gue gak megang lu. Jangan pergi Ji. Sudahlah. Ji. Bagus. Keren banget aktingnya. Aduh. Aduh, ini kafe kok sepi banget sih? Gak ada yang layanin apa? Mbak mau nanya,
kalau sedih pakai masker tuh gimana kelihatannya ya? Ulang ya. Desta? 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 Kamu bersedih? Lu ngapain juga kan? Lu Kan yang biar ada sedih gua. ekspresinya. Desta kenapa sih kok bersedih? Desta kan bener. Desta, woi. Gue belum di zoom. Nah, Oh iya. Duti, gue mau curhat deh kalau lu. Gue sedih banget hari ini. Kayak ini hari sial gue deh. Kenapa, Tak? Pagi ini gue baru aja di PHK dari kantor gue, Ti. Oh ya? Barusan gue diputusin sama Enzi. Nasib gue jelek banget. Lu sial. Nasib lu jelek. Jelek banget. Usir dia dari kampung ini. Gue bukan dukun santet. Nasib lu jelek banget, Desta. Tapi tenang aja, Ta. Lu jangan sedih, jangan berlarut-larut kayak gini. Mendingan, gue ingat. Gue telepon temen gue ya. Emang dia bisa bantu? Lagi sedih. Ada jak disco. Kan aku menghibur kamu, Ta. Nggak usah lah, sedih gue. Emang ini ringtone-nya kayak gini teman gue. Chen? Chen? Halo Chen? Lu bisa kesini nggak Chen? Sini deh, buruan gue minta tolong banget nih ada temen gue. Kesian, ya? Yuk. Berapa lama dia nyampe ke sininya? Halo. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Panggil saya ya? Pertama, gue kesini ngapain? Iya. Cepet Ya, banget. tadi gue lihat, gue dengar tuh, Chan. Lo kita gue kuncen. Kan gue nelfon lo. Gini. Sorry. Pak Ableh, denger Pak Ableh. Jadi, ini saya tuh lagi sedih katanya. Ini pada pakai apa, masker ya? Iya. Orang kok acting pakai Oh masker gimana? iya, mana cuman berempat lagi. Contoh dong sinetron. Wah. Ayo, Ya. bagaimana? Kita masuk kategori talk show. Jadi harus kan. Ada apa? Ada apa kamu menelepon saya? Ini temen gue sedih banget. Aku tuh baru di PHH, bro. PHK dong. PHK. Lu di PHD? Dia baru di PHK, terus abis itu diputusin pacarnya. Kasian deh. Wah lu tuh sial. Udah lu, ngapain lu lagi lu di sini lu? Makin sial ini. Ini orang gimana sih, Bu? Katanya mau bantu malah ngata-ngatain. Oh gitu. Jadi lu sekarang bingung? Iya. Lu nggak ada kegiatan lain? Ya udah, bro. Lo daftar Skill Academy aja. Apa itu, bro? Ya, masa nggak tahu? Skill Academy itu online learning platform yang bisa diakses untuk belajar dan meningkatkan skill para penggunanya di banyak bidang. Betul. Bener banget Vincent. Jadi di Skill Academy ini ada banyak kategori. Ya. Termasuk nih ya Desta ya, ada soft skill dan juga hard skill. Udah gitu dapat sertifikat juga kalau udah menyelesaikan kelasnya. Benar nggak, Sen? Betul. Iya benar dan betul, benar. Ada 2 jenis sertifikat setelah mengikuti pelatihan online di Skill Academy. Pertama, sertifikat telah menyelesaikan kelas belajar. Dan yang kedua, sertifikat telah lulus mengikuti pelatihan. Nih, gue ada contohnya. Oh, bisa sertifikatnya Nih, nih. gue pinjam sama si Septian. Nggak usah. Yang tadi kan. Iya, bener Ti, tuh. Wah, mantep banget nih, Chen. Cancen. Sesuai banget sama gua di waktu luang sekarang ini. Iya. Bisa sekalian upgrade skill juga yang selama ini masih terpendam. Iya. Terus daftarnya gimana gue? Ah, tenang bro. Lo juga bisa pakai kartu prakerja. Bayarnya di mitra platform digital kartu prakerja. Jadi nggak perlu pusing. Udah gitu, belajar di Skill Academy bisa diakses selamanya hanya dengan sekali bayar. Jadi nggak perlu bayar bulanan. Keren. Ternyata enak juga ya kalau gue ikutan Skill Academy ya. Lumayan bisa upgrade skill gue. Harga gimana harga, bro? Tenang aja, nggak usah khawatir soal Kasih harga, tahu. bro. Sekarang lagi ada mega flash sale, bro. Pokoknya semua kelas diskon hingga 80%. Langsung aja buruan sekarang daftar juga di www.skillacademy.com atau lu langsung bisa download aplikasinya di Play Store. Abis ini gue pakai Skill Academy. Tapi ada benefit lain nggak kalau gue pakai Skill Academy? Nah, nih ya. Nih, panjang nih. Nih, ya.
Gue kasih tahu lo dan kasih Tonight Oke, Lovers oke. juga. Iya. Di Skill Academy juga ada program bimbingan karir. Jadi setelah belajar online, nggak dilepas gitu aja, tapi diberi pilihan jika peserta mau melanjutkan ke karir mentoring bersama ratusan pelamar lainnya. Dan di sana dikasih arahan supaya bisa keterima kerja dari mulai review CV, webinar, tanya jawab dan sebagainya, dan semuanya gratis. Wow. Wah, panjang nih. Sekarang gue pakai Skill Academy nih. Siapa tahu bisa bikin Angie balikan lagi sama gue. Oh, pakai skillnya juga kayak gitu. Wah, bener juga Angie ya. Oh, kasihan soalnya lu kan habis di PHK. Hah? Udah balik lagi? Kok masih ada kamu di sini? Gempi. Papa Gading. Pakai masker, Papa. Kenapa? Disuruh. Bukan. Sini, kamu kenapa kesini? Oh iya. Disuruh. Dia jawab lagi. Loh, itu tadi sudah aku omongin. Kamu kok bisa sama Vincent? Enggak gitu dia yang ngomong. Enggak aku. Enggak benar. Lo masih kita so ngatur. Oh, salah ya? Kok Desa masih ada di sini dan bersama dengan Vincent? Ih, aneh banget nggak pakai kak. Iya. Kok kalian saling kendor? Kenal. Saling kenal? Sorry ya bro, gue balik duluan. Ini cewek gue. Kok Kenapa jadi gitu ya? bareng Angie? Pintu keluar di sana. Oh ya. Pintu keluar di sana. Sebenarnya Dia masih ngomong lagi, jangan lo tarik dulu, Vincent. sebenarnya hubungan mereka apa sih, Desta? Wah, dia nutupin prompter lagi, minggir dong. Ah, aku tahu. Kayaknya Sebenarnya sih, dia sih udah lama sama si Vincent sebetulnya. kok lu tahu? Aku tahu. Harusnya lu tinggalin dia kalau udah tahu si Enzi itu sama Vincent. Lihat Kenapa aja. lu tetap pertahanin? Lihat aja Vincent ya, gue bakal balas elu. Ya udah, mendingan kalian semuanya lu Desta, apalagi ya fokus nyari keterampilan daripada berantem, mikirin cewek, mikirin hubungan yang gak jelas. Fokus aja cari keterampilan atau skill-skill yang baru. Udahlah, gue mau mikirin karir dulu kalau begitu. Goodbye. Dan akhirnya Desta menemukan solusi agar karirnya meningkat dan menggunakan skill. Cewek gue ya? Hah? Saya narator. Di sini. Narator. Thank you. Hai Desta, apa Hai. kabar? Kacau nih orang nih ceritanya jadi. Akhirnya Desta menemukan solusi agar karirnya meningkat dan menggunakan Skill Academy. Tonight Lovers, jangan lupa daftar juga ya, mumpung ada mega flash sale. Semua kelas diskon hingga 80%. Sekarang juga di website www.skillacademy.com atau download aplikasinya di Play Store. Demikianlah Tonight Sketsa malam hari ini, kita bertemu di sketsa-sketsa lainnya. Habis ini kacau nih. Habis ini kita akan main kura-kura dulu biar happy. Tetap di Tonight Show. Sekarang kita sudah bersama Edi dan Tias dari komunitas pecinta kura-kura Indonesia. Yes, Edi dan Tias. Mungkin bisa dibuka dulu wajahnya seperti apa? Yang mana Mas Edi? Edi yang mana? Mas Edi dulu. Nah ini Mas Edi. Waduh, Mas Edi. Nah, Ini Mas Tias. Mas Tias. Iya. Walah. Sudah berapa lama kalian yang dari Mas Edi dulu? Udah berapa lama Mas Ini- tertarik untuk dengan kura-kura? Kura-kura. Kalau tertarik sih dari SD ya. Tapi kalau untuk berkomunitas dari 2013. SD itu biasa mulai dari kura-kura Brazil ya? Ambon. Kura-kura apa? Ambon. Yang Kura-kura kecil. Ambon. Nah, karena dulu dapat dari kolam mancing kita piara Oh, nah ini kura-kuranya kura-kura darat aja atau juga ada kura-kura air? air banyak. Lah, tapi yang di bawah ini, nah ini air ya? Air. Ini kura-kura apa nih? Oh itu leher panjang. Leher panjang.
Panjang lehernya bro. Ya namanya juga leher panjang. Iya, Kan ada yang kura-kura apa, ada bakadabra. Aldabra. Iya, sama apalagi itu yang Sulcata. sulcata. Ini apa aja? Nih yang di bawah apa aja? Ini pardalis. Ini pardalis, ini sulcata, Ya. ini elongata, sama satu lagi tadi mana? Ini. Bukan. Satu lagi hilang. Wah gawat. Satu lagi kabur bro. Oh ini ada. Waduh. Nih Greg. Ini apa namanya? Ini Greca. Greca. Kalau yang paling besar itu kan sebetulnya kan Galapagos ya? Betul. Kalau yang darat ya? Betul. Terus yang kedua itu Aldabra. Yang kedua Aldabra. Nah kalau misalnya pardalis ini sama sulcata, sulcata paling gede bisa sampai Sekitar 80 cm. 80 cm. Kalau Aldabra bisa sampai 110-an ya? Iya. Nah kalau pardalis sampai berapa paling besar mas? Pardalis ini ada dua sebetulnya, ada Giant Pardalis sama Pardalis biasa. Oh dua macam. Dua macam. Terus berapa yang giant pardalis? Kalau Giant Pardalis itu bisa di 60 sampai 70. Jadi dia peringkat keempat terbesar di dunia. Oh gitu. Giant Pardalis. Kalau Mas Lu mau tertarik nggak pelihara kora-kora? kura-kura dong. Mas Edi bilang 2013 Ya. membentuk komunitas. Kalau Mas Tias dari 2013 juga? Kalau sukanya memang sama Belakang dari tuh. SD Gede juga. banget tuh ke belakang. Biarin. Oh biarin. Dari SD? Dari SD sama. Sama kura-kura Ambon juga? Enggak, saya dari Brazil. Brazil kan? Oke. Zaman SD Brazil. Tahun berapa itu ke Brazilnya? Kenapa? Gua dapet di sini, dia nggak ke Brazil. Kura-kuranya Brazil. Wah ini kacau nih, dia nggak ngerti kura-kura nih. Terus ikut komunitasnya? Ikut komunitas saya dari 2014. 2014. Ini komunitasnya sama nggak sih? Sama, kita satu komunitas. Namanya Komunitas Kura-Kura Indonesia. Pecinta kura-kura Klub Indonesia. pecinta Kalau kura-kura pecinta Indonesia. kura-kura ini. Instagramnya apa? KPKI. KPK. _official. Oke. Iya, iya. Udah berapa orang Mas? Di Instagram berapa ya? Kalau di FB sih sekitar 39.000 ya. Banyak juga ya. Tapi ini termasuk yang meliharanya tidak sulit ya sebetulnya ya kalau misalnya kura-kura darat ya. Sulit enggaknya sih. Nah ini hilang. Kemana? Tinggal palanya Emang, hilang. emang masuk ke dalam, bukan namanya bisa Oh, ngumpet iya. di palanya. Ngumpet di cangkangnya. Sebenarnya cuma beda-beda ini aja sih. Karena kan kura-kura darat sendiri ada yang kura gurun, kura hutan. Jadi kita harus sesuaiin iklimnya. Gitu. Iya. Bener nggak sih kura-kura itu binatang paling yang ya dia cuma seolah-olah gitu bohongan. Itu pura-pura. Oh, itu Gue gigit lo. Gue timpuk lo. Jangan ditipu kayak gitu dong. Kura-kura darat, kalau ini kura-kura air ya. Sebetulnya kalau kura-kura darat itu tidak menggigit ya. Enggak. Jadi lu giniin tangan pun nggak apa-apa bro. Coba deh. Nggak usah lah, ngapain? Mau coba nggak apa-apa, kura-kura nggak akan gigit. Ya udah, nggak Kalau usah. kura-kura air cenderung menggigit ya. Kalau dia lagi pengen gigit ya, gimana? Kalau ini menggigit nggak? Kalau ini enggak sih, karena udah ini ya. Tapi kalau liarnya sih Boleh gigit. pulang dulu nggak ngambil yang bisa ngegigit? Nggak ya? Ini kan live ya. Iya, Tapi perbedaan perawatannya kura-kura air dan kura-kura daratnya apa? Basicnya ya kura-kura darat ya di darat ya. Wah, pinter masnya nih. Nggak maksudnya perawatannya lah, perawatannya. Perawatannya sama sih, kurang lebih kita perlu juga sinar matahari kan kalau Iya. kura-kura darat. Kalau malam berarti pasang lampu-lampu UV itu ya. Kalau untuk beberapa jenis tortogurun, Ya gue sulcata sama aldabra gue pakein. Tapi sekarang gue titipin ke Irfan Hakim. Oh, Karena kandang gue kurang gede kan gue lagi buat rumah nih. Iya. Gede banget, gue buat kandangnya tapi belum jadi. oke. Gede kandangnya. Bahkan Buat kura-kuranya itu kandang gede banget. Iya. Anak lo tapi tidur di luar. anak gue tidur sama kura-kura. Mas Edi udah punya berapa kura-kura di rumah? Kalau Total? untuk jumlah Breeding juga sih, nggak? Iya. Tapi kalau untuk jumlah sih berapa ya? Mungkin ada puluhan. Puluhan. Heeh. Oke. Paling susah, paling rare lah istilahnya yang paling susah didapatkan Kalau kura-kura. yang- Aldabra ya paling mahal. Kalau ya? yang paling susah itu kalau untuk jenis luar itu yang sea river ya, river Oh. softshell itu cuma ada 3 di dunia. Nah, yang untuk lokal Indonesia itu yang habis di habitatnya itu rote, pulau leher panjang tapi yang dari endemik rote. Itu kemarin Indonesia baru dapat pengembalian dari kebun binatang Singapura. Oh. Itu di habitatnya udah habis. Lebih langka yang air apa yang darat sih, Mas? Relatif ya kalau Relatif ya? langka sih. Ih, dia tuh lehernya panjang banget. Iya namanya juga kura-kura leher panjang. Saya kan udah ngomong. Iya bener. Ini kura-kura apa moa sih Mas? Wah. Harganya nih kalau ngomongin harga ya. Taruhlah sekarang sulcata lah. Sulcata anakan yang kira-kira masih baby. baby banget ya. Itu udah sejutaan ya? Iya, sejuta jutaan. ke atas.
Atau saya aja yang jawab lah Mas ya, lo tanya gue jadi. Udah. Kalau yang udah gede Mas, sulcata yang udah gede taruh segini berapa kira-kira? Segini sih di 4 sampai 5 kali ya. Nah kalau Aldabra segini kira-kira berapa? Waduh, beli berapa waktu itu? Saya ada 2, tapi kayak yang segede gini nih kira-kira ya 40-an lebih ya? 40-an lebih. Karena babynya sekarang udah di angka 26. Wah tuh. Bang, rusuh Bang. Mas saya nanya Mas, kan daripada mahal-mahal ya gitu ya, ini kan mahal banget. Bisa nggak sih kita anak tikus kita pakai tas ransel gitu, bisa juga nggak kita anggap itu kura-kura? Jangan bercanda mulu bisa nggak? Lo bayang lo, anak tikus pakai tas ransel kan gitu, ih kayak kura-kura juga gitu. Tapi ini saya nanya sebagai pemula mungkin banyak yang baru mau tertarik gitu untuk pengen dong melihara kura-kura, apa aja yang harus dipersiapkan, terus apa kiat-kiat awal-awalnya Mas? Coba kasih tahu ke kita Mas. Pertama, jenis apa dulu yang mau dipelihara? Oke, nah jenis apa? Umpamanya kura darat pun ada banyak jenisnya. Habitatnya, tempat hidupnya, segala macam. Yang bagus untuk memulai apa? Untuk pemula lebih ke Forest Tortoise. Seperti? Seperti kayak Hairy Head, terus Redfoot, segala macam yang berbau Forest Tortoise itu lebih sesuai dengan iklim Indonesia. Itu enggak Oke, itu. Enggak, kayaknya lo pada cuek aja, nggak takut jatuh ya? Lu malah gue terus yang menindan tuh capek gue lama-lama nih. Ini yang punya, bukannya care, malah itu kan ada undak-undakan nih. Takutnya jeblok jatuh. Dia tuh punya rumahnya itu yang bisa melindungi dirinya Udah sok tahu tuh gue lagi kan sini lo. Terus Mas, terus apa lagi Mas? Nah, kalau untuk kura air sih kebanyakan yang orang tahu kan kura-kura hijau Nah, atau Brazil orang Iya. biasa sebut. Nah, kebanyakan di situ. Tapi ya balik lagi ke kitanya ya. Kita mau piara apa dan jenis apa itu ya nanti perawatannya mengikuti Nah, jenisnya tersebut. untuk pemula perawatan apa sih yang harus siapin? Lampu, kandang. Biasanya kalau kita nggak sempat jemur itu kita perlu lampu UVA, UVB. UV. Untuk metabolisme karena kura-kura kan metabolismenya lambat. Ya. Dia perlu sinar UVA untuk bantu metabolisme. Nah, yang kedua adalah pakan sama Pakan. Woi, ngobrol aja lo, woi. Ini kura-kura lo tanggung jawab. Itu udah. Gue mau yang mindahin dari tadi. Gue takut dia jatuh. Enggak. Enggak. Dia Cuek udah aja. punya insting sendiri. Ya, terus apalagi pakannya? Pakannya Sayur. kan sesuai. Sebenarnya kura-kura itu hewan yang paling unik mungkin ya. Kalau umpamanya kita mau miara buaya kan takut. Ada jenis kura-kura yang seperti buaya kayak aligator. Ya. Kalau kita pengen miara sapi karena kegedean bisa miara kura-kura yang hanya makan rumput gitu. Ada juga kura-kura yang makannya butuh daging dia, asupan daging. Oh, ada daging? Ada. Oke. Kura-kura darat itu. Mas, ini kan rumahnya ya? Ini kan rumahnya kura-kura ya? Misalkan kalau kura-kura itu belum ada duit di KPR dulu, bisa nggak untuk rumahnya? Itu belum ada pengajuannya ya? Belum ada ya? Ini kenapa Aldabra mahal? Karena mungkin yang mahal itu karena di sini nggak ada breedernya ya? Bukan begitu. Sebenarnya mahal enggaknya itu emang tergantung jenisnya juga. Terus emang itu kan dari Madagaskar kan. Ya. Nah itu yang membuat mahal. Terus jenisnya tersebut emang. Tapi so far ada nggak sih Aldabra breedernya? Kayaknya sampai sekarang belum ada ya? Sebenarnya ada sih. Ada, cuman biasanya kayak gitu dia show off. Bercanda mulu tadi gue main kura-kura lu. Salah yang itu. Bercanda mulu. Renang satu bukannya bantuin. Tapi kalau Aldabra. Itu kura-kura jenis apa Mas? Kalau Oh, itu kura-kura batu. kura-kura batu. Kenapa Aldabra? Kalau Aldabra itu sebenarnya jenis kelamin jantannya yang susah. Iya karena kebanyakan betina ya. Itu Iya, abang iya. tahu lebih tahu. Oke. Katanya udah ada harus surat sekarang. Apa? Apa yang si Aldabra itu ya? Apa ya? Sekarang, Dilindungi, apa yang dilindungi? sekarang kan berlaku PP 8 2018 itu. Ya. 88. Nah itu untuk jenis tertentu masuk di appendix. Kayak jenis emis atau kaki gajah itu masuk appendix. Nah itu kita memelihara harus punya surat. Biar gue aja. Terus ngobrol. kalau Biar gue pindahin. umpamanya sekarang kalau untuk jenis tortoise impor itu kayak radiata itu tidak harus mempunyai surat. Oke. Terus yang pertama lagi itu kalau dibilang Aldabra lebih mahal ada yang lebih mahal lagi. Apa tuh? Torto. Apa? Torto itu ada yang lebih mahal lagi. Unipora sama Galapagos. Berapa itu? Unipora ya sekitar Tapi Galapagos emang mau dipelihara? Galapagos nggak boleh. Nggak boleh. Univora pun udah nggak boleh. Unipora nggak boleh. Terakhir masuk tuh 2014. Sakit! Tahun 2014. Enggak, terus
Ngapain sih lo pelihara kalau ribet begini, cari orang lagi begini aja dia ribet. Lu peduli nggak? Gue sakit barusan. Kagak, gue lebih peduli sama dia. Sekarang kita sudah terhubung dengan Tonight Lovers yang juga pecinta kura-kura. Halo Mas Edwin. Nah ini dia. Mas Edwin, Mas Edwin. Iya. Ya, Halo, Mas Edwin. Mas Edwin ngobrol aja mau pindahin kura-kura ya. Mas Edwin lagi sendirian di rumah nggak? Lagi sama keluarga. Oh lagi sama keluarga. Nggak apa-apa kali maskernya dibuka ya biar kita bisa lihat mukanya Mas Erwin. Iya nggak? Nah. Mukanya imut banget lagi. Mas Erwin tergabung di Edwin. Mas Edwin ini tergabung di komunitas yang sama? Belum. Oh belum. Punya koleksi kura-kura apa aja Mas Edwin? Rata-rata pardalis, Kak. Pardalis. Boleh dilihat nggak koleksinya? Oh, itu. Berapa bulan ini? Itu masih baby ya? 9 bulan lah, 9 sampai setahun lebih. Dari kapan Mas Edwin ini tertarik punya Mas, kura-kura? Kameranya fokusnya jadi agak jauhin Mas. Di Desember 2019. Cuek lagi. Oke. Mas, kameranya jauh dikit Mas karena fokusnya jadi ke ini blur. Nah, emang kameranya gitu ya Mas ya? Nah ini jelas. Biar mukanya jelas. Iya. Nah. Oh berarti Mas Edwin ini bisa dibilang baru ya? Masih baru, Kak. Oh kenapa tertarik sama kura-kura Mas Edwin? Kenapa nggak yang lain gitu? Mas Edwin maaf, kamera belakangnya bisa dibersihin dulu nggak Mas? Kotor banget lensanya nih. Mas? Iya, Kak. Nah, wah jangan sambil ngobrol gini dong Mas. Masnya ngadep ke Mas dulu. Ada ke gue. Iya. Nah udah gini aja deh. Ini kura-kura jenis apa Mas kalau ini? Mas Edwin dong. Total ada berapa kura-kura Mas? Kurang lebih ada 60-an, Kak. Oke. 60-an. Ini Mas jualan juga kah? Oh, iya. Kenapa kura-kura? Kenapa nggak ular atau ikan atau? Dulu ada sempat pelihara ikan, cuman lebih ribet ya, Kak. Ya. Lebih gampang pelihara kura-kura. Oke. Paling gede yang punya Mas Edwin seberapa Mas? Lu nggak usah teriak-teriak. Ada sulcata 36 cm ya. Wah. Oh dia ada pakai efek blur ini. Enggak emang kameranya bluwek kayaknya nih. Sulcata 36 cm ya. Nah ini jelas Mas. Dari tadi dimainin fokusnya. Mas. 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 Mas gambarnya berhenti lagi Mas. Oke Mas Edwin, terima kasih Mas Edwin ya. Udah keputus. Makasih Udah Mas hilangin. Thank you, Edwin. Mas Edwin ya. Salam buat keluarga ya. Nah. Kenapa? Oh iya, udah nggak apa-apa. Sekarang biarin aja. Hesti dan Enji akan memberikan info Ya. tentang kura-kura. Nah. Silakan. Oke, langsung aja kita kasih info di Tonightpedia. Oke, Tonightpedia kali ini kita akan membahas kura-kura terbesar di dunia. Yang pertama ada kura-kura Galapagos. Yang seperti tadi udah disebutkan ya. Iya, jadi kura-kura Galapagos ini berasal dari Kepulauan Galapagos di Ekuador, di Amerika Selatan. Menurut Guinness World, jadi kura-kura ini terbesar di dunia sepanjang sejarah dengan panjang tubuh 136 cm, lebar 102 cm, dan berat badan 417 kg. Saat ini kura-kura Galapagos ini, Galapagos apa Galapagos ya? Galapagos ya, termasuk dalam kategori sangat langka dan dilindungi oleh World Conservation Union gitu. Nah, tadi Desa juga punya ya kura-kura Aldabra. Ini juga termasuk yang terbesar di dunia. Dia bisa mencapai berapa kalau kura-kura Aldabra tuh? 1 meter lebih kan? 1 meter lebih. Ini dari sebuah pulau di Samudra Hindia yang bernama Aldabra. Kura-kura ini nih kan bisa lebih dari hidupnya bahkan bisa lebih dari 250 tahun. Jadi ada yang bilang kalau melihara kura-kura itu adalah hewan yang bisa diwariskan. Iya. Itu. Ya kita cuma punya 2 info tentang kura-kura ya. Kalian bisa googling juga apa aja kura-kura terbesar di dunia. Terima kasih. Mas Edi, mungkin kalau teman-teman ada yang baru mau join, mau ini ngumpulnya di mana atau bagaimana? Kalau mau join bisa add aja di grup kita KPKI di Facebook itu ada, atau yang main Instagram bisa di KPKI official _official itu ada, atau mau WhatsApp nanti hubungin B admin ada. Ada via admin di situ ya.
Mas Edi, Mas Tias, terima Terima kasih kasih, sehat-sehat Mas, ya. selalu ya. Salam buat teman-teman komunitas yang Salam buat lain. semua kura-kuranya ya. Terima kasih buat Tonight Lovers juga My Own udah Music. ngasih kita ya. My Own Music, terima kasih semua kru, terima kasih. Selamat malam, selamat